Shalom saudara. Nah, tadi lagunya enak ya. Apa karena suasana hati kita ya. Kalau bisa diusul jangan kependekan lagunya, biar panjang-panjang lah ya. Maksudnya biar kita lama-lama menyanyi ya. Itu usul saja. Tadi saya masih pengen bergerak, senang menyanyi hari ini. Cuma berhenti ya. Coba nanti ya ke depan dipanjang-panjangin lah ya. Karena duelnya tadi ya. Karena hari Minggu ini adalah hari Tuhan di mana kita di sini Pak, ada kursi kosong? Kabur. Wah, Pak Hendi harus kasih lebar lagi ini ke belakang. Ruangan tak cukup ya. Ya, hari Minggu ini hari kita bersuka cita bersama-sama, hari kemenangan kita ya. Jadi tinggalkan semua persoalan hidup kita. Nah, hari ini saudaraku saya ingin berbicara satu topik yang sebenarnya ini bukan suatu topik yang asing bagi kita, tapi ini bermasalah terus. Sehingga saya rindu untuk mengangkat tema ini, yaitu bebas dari kekhawatiran hidup. Nah, banyak orang Kristen kan masih khawatir ya. Bener ya? Saudara ada nggak khawatir? Jujur ya. Sering khawatir ya, besok makan apa, kontrakannya gimana, bayar sekolah anak gimana. Yang lebih lucu tahun depan anaknya kuliah sudah dibebani hari ini. Itu semua. Kenapa ada orang Kristen yang kok bisa khawatir? Nah, dengarkan baik-baik. Saudara jangan putus dari sini supaya kita bisa mengerti pemaparan ini dengan konteks yang benar, contoh-contoh yang Tuhan berikan bagi kita supaya kita bisa memaknainya dengan baik. Hidup ini, saudara. Jangan hidup dengan penuh beban. Amin, saudara ya. Ini banyak orang Kristen kok saya tanya beban hidupnya kok terus menerus tidak pernah kelar. Sedangkan di kitab Ibrani 12 katakan tanggalkan beban dan dosa. Jadi tidak boleh ada beban juga dosa. Jadi kadang-kala bukan dosa tapi itu beban. Nah, banyak orang seringkali kalau saya ke daerah, Pak, kami lagi berdoa untuk pembangunan, kami punya beban pembangunan gedung gereja. Ada kan ya? Kok membangun gedung gereja jadi beban? Bukannya itu sukacita dalam memberi, ya kan? Itu. Jadi saudara memberi ke ladang Tuhan jangan suatu beban. Tuhan bilang tanggalkan tuh beban. Saudara mau berlari kalau pakai beban, tidak bisa menang. Coba saudara lihat orang-orang yang dalam perlombaan ya berlari, tidak bisa ada beban. Coba saudara masuk dalam pertandingan lari jarak pendek, saudara lari bawa karung 50 kilo, sampai enggak? Saya yakin tidak mungkin nyampe. Bebas saja belum tentu juara ya. Kalau tidak sungguh. Jadi tanggalkan beban. Itu maksud Tuhan. Jadi begini, dalam kita hidup jangan pakai asumsi saudara, jangan. Saudara akan menjadi orang yang akan menghadapi hidup ini dengan beban berat, mau mati takut juga, ya kan? Hidup mau mati rasanya. Ini banyak sekali orang Kristen yang seperti ini. Ya, saudara. Jadi hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Sekali lagi saya rindu saudara simak dengan baik ya. Sudah sarapan kan ya? Sudah? Tahu maksud saya itu? Maksudnya saya lama-lama ngomong. Enggak, paling ini sampai jam 12 ya. Betul ya? Pokoknya kalau saya khotbah ya, pokoknya siapkan waktu karena agak panjang nih. Tapi tidak mungkin sampai sore. Saya janji jam 12 tidak lewat ya kan? Saudara, kita harus mengerti bagaimana kita bebas dari kekhawatiran hidup. Bagaimana kita bebas dari kekhawatiran hidup? Itu ditentukan oleh arah hidup saudara. Sekali lagi, untuk bebas dari kekhawatiran hidup itu tergantung atau ditentukan. Lebih saya pakai kata ditentukan karena kalau tergantung nanti ada pilih-pilih lagi. Ditentukan oleh tujuan arah hidup seseorang. Kalau tujuannya benar, apa itu tujuannya benar? Sesuai dengan kehendak Allah. Jangan pakai cara sendiri.
saudara akan mengalami beban berat, bergumul tidak pernah selesai. Sedangkan Allah itu dapat menyelesaikan persoalan kita semuanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada. Perhatikan bahwa kalau Allah berfirman, jadi seperti itu. Kenapa tidak jadi? Karena kita tidak taat. Firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tidak akan pernah balik, ingat ini. Tetapi dia harus mengerjakan apa yang disuruhkan, apa yang difirmankan. Perjanjian Lama dikatakan diutus, disuruh, jadi suatu pribadi. Ya, itu sedikit supaya saudara melihat bahwa firman ini bukan sekedar kalimat saja, tapi firman ini berpribadi, bekerja, melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Tapi tidak mungkin dia melakukan kalau bertentangan dengan dirinya. Allah tidak pernah menyangkal dirinya. Jadi setiap firman yang keluar dari mulut Allah akan bekerja dalam kehidupan seseorang jika seseorang itu searah dengan dia. Apapun, sekali lagi, apapun bisa. Orang Israel untuk meruntuhkan tembok Yeriko tidak pernah ada sentuhan tangan manusia sedikit pun. Enggak ada sentuhan. Tuhan katakan kelilingi anak mara itu setiap hari 1 kali, jangan ngomong. Tapi hari yang ke-7 kali baru terakhir bersorak. Taati saja itu kalimatnya, dia akan jadi seperti apa yang difirmankan. Tidak bisa tidak, harus terjadi. Kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami ini? Karena dia bertentangan dengan firman Allah. Dan saudara ya, Pak, doakan saya. Enggak mempan itu kalau hidup Anda tidak sejajar dengan firman Allah. Itu saja, saudara. Nanti kita lihat bukti-bukti di sini. Bagaimana Yesus ngomong. Perhatikan, kalau firman Allah bicara, ikuti itu. Bahasa saya tepat seperti, jangan ditambah, jangan dikurangi, jangan berasumsi. Interpretasi itu, menafsir itu artinya ingin mengetahui apa sih yang sebenarnya yang Tuhan mau. Dalam sekolah teologi menggali apa? Untuk mengetahui arti asli dari tulisan itu atau firman yang disampaikan itu saja. Sebatas itu. Tapi untuk memiliki dalil yang berbeda, sesat namanya. Nah, hidup saudara mau menang enggak ini? Mau sukacita enggak? Kapan? Hari ini juga. Tidak tunggu sampai besok. Saudara ya. Nah, itulah bukan cuma keunikan, keuntungan besar dari setiap orang yang percaya Yesus. Bahwa ada kuasa yang diberikan oleh kita. Kuasa itu apa? Kesempatan, power, exousia, right, hak bagi saudara dan saya untuk hidup di dalamnya, bagi orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Di luar itu tidak memiliki hak ini. Makanya Injil Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yang tidak menerima tidak memiliki kuasa. Pengertian dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Inggrisnya the power of choice. Asal itu pilihan di sana. Ya kan saudara ya. Nah ini seringkali saya gelisah. Kenapa orang Kristen kok tidak mempercayai apa yang dikatakan firman Allah. Firman Allah yang keluar dikatakan jadilah terang, jadilah ini, jadilah ini. Tidak bisa tidak, dia harus jadi. Karena yang keluar itu mencipta. Firman yang sama yang ada di dalam hidup kita. Saudara ya, Tuhan tidak menciptakan kebinasaan, Tuhan tidak menciptakan kematian. Tetapi pelanggaran manusia lah yang membuatnya demikian. Karena apa? Allah itu suci dan tidak mungkin melanggar kesuciannya. Jadi firman-Nya tidak bisa dia kontras dengan dirinya. Allah itu terang, tidak bisa nyampur dengan gelap. Kalau Anda hidup dalam gelap, Anda terpisah dari Allah. Apa itu gelap? Dosa. Dosa itulah yang memisahkan kita dari Allah. Anda berdoa, hidup dalam dosa, Anda bisa. Sementara Anda berdoa, Anda terpisah atau melawan Dia yang terang itu. Tidak ada kesulitan kok.
Amin saudara. Lo Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Segala zaman yang waktu ada di dalam kendalinya Tuhan Yesus. Sebelum dia naik ke surga, setelah kebangkitannya dia katakan segala kuasa di bumi dan di surga ada dalam tanganku. Kayak pandemi ini ada di dalam tangannya. Kok takut sih? Tetap harus mengikuti aturan pemerintah. Karena Alkitab berkata tunduk kepada pemerintah sebagai wakil Allah. Tapi takut jangan. Dan saudara ya, roh ketakutan itu intimidasi dari iblis. Sehingga ya banyak orang yang gugur imannya. Dia tidak ngerti bahwa seluruh alam semesta ini keberadaannya ada di dalam kendali Tuhan Yesus. Apalagi yang kecil-kecil, apalagi soal makan dan minum. Makanya dikatakan jangan khawatir. Ayo kita baca Matius 6. Haleluya. Mulai ayat 25 lah ya. Matius 6, judulnya di atas apa? Nah, itu aja judulnya besar. Bagus nih, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul hal kekhawatiran. Karena itu, aku berkata kepadamu apa? Janganlah khawatir akan hidupmu. Kalau dia bilang jangan. Kok jangan dirubah-rubah lagi? Kita kan masih manusia. Ya Tuhan bilang jangan. Anda sudah berseberangan dengan dia nantinya. Tunggu dulu, ini dulu diselesaikan dulu kata jangan. Tuhan bilang jangan khawatir akan hidupmu. Jangan. Jadi kalau masih khawatir, ada sesuatu yang salah. Sekali lagi, kalau Anda masih khawatir berarti Anda berada pada tujuan yang salah. Berada pada posisi yang tidak seirama dengan dia. Bahasa yang lain, surat Yohanes berkata, engkau tidak tinggal di dalam dia. Engkau sedang berada di luar dia ketika engkau ada dalam kekhawatiran. Kan dia bilang jangan khawatir. Lo kita khawatir berarti engkau berseberangan dengan dia. Engkau tidak ada di dalam dia. Apa sih ada yang salah dalam hidupmu? Orang yang ada di dalam dia tidak pernah gentar. Coba tampilkan. Itu si Daniel berapa tuh? Daniel 11 ayat 32 kalau tidak salah ya. Saudara, ini orang-orang yang tahu siapa Allahnya. Jangan kita balap dulu, baru kata jangan aja dulu, ini kita jelasin ya. Karena ini dia. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad. Saya tidak jelaskan itu siapa yang memuji ya. Itu bukan, ini bukan kelas yang ada di teologi ya, tapi ini dulu. Dengan kata-kata ini, tetapi umat yang mengenal Allahnya apa? Kuat, bukan cuma kuat, bertindak. Kata bertindak itu artinya dalam bahasa Inggris, aku terjemahkan bahasa Indonesia adalah tidak dikendalikan, tidak terpengaruh. Itu pengaruh itu kan dikendalikan, dipengaruhi artinya dikendalikan. Jadi orang yang mengenal Allahnya itu kuat dan bertindak. Sadrak, Mesak, Abednego termasuk Daniel. Daniel jatahnya lain, masuk gua singa, tidak gentar karena dia kenal siapa Allah yang dia sembah. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Coba kalau Pak Felix mau dikasih masuk gua ular saja, tidak usah gua harimau, besok nih pasti tidak tidur. Iya kan? Ini menyangkut hidup, mati, nyawa. Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke dalam perapian. Dia bilang ke raja ya, ingat ya, kalaupun Allah yang kami sembah tidak nolong kami, sekali-kali kami tidak akan menyembah patungmu ya raja. Tegas. Ini peraturan raja. Sudah ditetapkan tidak bisa dicabut kembali. Raja juga meluap dengan kemarahan. Dibuanglah mereka dalam perapian. Tapi karena mereka mengenal Allahnya, mereka kuat. Apa yang terjadi? Tuhan membela mereka. Karena mereka sejajar dengan firman Allah.
Jadi jangan keluar dari aturan Tuhan. Amin. Anda keluar pasti bermasalah. Sekali lagi, masalah muncul karena Anda bermasalah dengan firman. Sekali lagi, bukan masalah yang datang kepada saudara yang menjadi masalah, tapi hidup Anda berada di luar firman. Itulah masalahnya. Bisa nangkap ini ya? Buktinya Sadrak Mesak Abednego, masalah yang datang dibuat dalam, tidak masalah buat mereka. Daniel dibuang ke dalam gua Sina, masalah yang datang bukan masalah, karena dirinya tidak bermasalah dengan Tuhan. Jika engkau tidak bermasalah dengan Allah, artinya hidupmu sesuai dengan firman Allah. Tidak ada masalah yang bisa membuatmu lemah, jatuh, khawatir, termasuk ini tadi. Tidak mungkin. Jadi kalau kita sudah mulai ketakutan, mulai khawatir, itu berarti engkau sudah berada di luar Dia. Karena di dalam Dia tidak ada ketakutan. Di sini kita bisa mengukur diri kita. Saya ini Kristen benar atau Kristen palsu? Ini mulai gak enak ya. Ajaran dalam gereja ini, ya saya bilang Pak Hedi, ajarkan mereka dengan baik. Melindungi saudara dari segala macam kerusakan hidup adalah firman Allah. Itu yang melindungi saudara. Tidak ada pelindung yang lain. Tidak bisa. Cuma firman Allah adalah tempat perlindungan kita. Tidak ada tempat yang aman di atas muka bumi ini kemanapun. Hanya di dalam Yesuslah tempat yang paling aman. Kendati pun banyak tantangan, badai, ancaman, tetap aman. Karena Dia yang berdaulat di atas segalanya. Tidak pernah Allah itu menyangka dirinya. Karena Dia kudus, firman-Nya itu kudus, Dia tidak mungkin melanggar firman itu. Karena firman dan dirinya satu adanya. Jangan pisahkan Yesus dengan firman-Nya. Jadi Anda mengatakan saya ikut Yesus, taat firman. Anda katakan aku cinta Yesus, Anda tidak mengikuti firman, berarti engkau menolak Dia, menyangkal Dia. Coba Yudas 1:16. Saya belum lanjut ini ya, baru prolognya ini. Haleluya. Apa dia bilang? Oh sorry, Titus mungkin. Titus 1:16. Apa saya salah? Coba Titus 1:16. Haleluya. Ini maksud saya. Coba baca. Ini Alkitab beda di depan saudara. Baca 1, 3. Mereka mengaku mengenal Allah. Sebentar. Mengaku mengenal, percaya Yesus, mengenal Allah. Tetapi baca. Tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Nah, saudara ya. Banyak orang mengaku Yesus Tuhannya, tapi perbuatannya menyangkal Yesus. Jangan bilang sekali saya percaya otomatis saya masuk surga. Tunggu dulu perbuatanmu itu loh. Amin. Membuktikan bahwa engkau percaya. Jadi percaya artinya hidup seperti yang Dia percayai. Sekali lagi, yang dimaksud orang percaya adalah hidupnya seperti yang dipercayai. Makanya Alkitab berkata, barang siapa yang mengaku percaya kepada Yesus, dia wajib hidup seperti Kristus hidup. Di luar itu Kristen palsu. Nah, ini saudara. Oke, kita lanjut tadi. Matius 6. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang.
yang tumbuh dan tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. 33. Semua itu, apa itu? Sebentar dulu. Yang itu apa itunya? Semua itu apa? Itu tadi yang makan minum pakai kan? Semua itu, semua yang makan minum pakai dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa itu tidak mengenal Allah? Orang yang tidak percaya, kata kasarnya kafir. Orang yang tidak mengenal Allah itu yang saya bilang tadi. Itu saja yang diurusi tiap hari. Tujuan hidupnya cuma itu. Sekali lagi, cuma makan minum pakai. Itu bukan tujuan hidup. Kalau engkau menjadikan tujuan hidup, disitulah letak kekhawatiran. Takut khawatir gentar menghadapi hidup. Kalau itu jadi tujuan hidup, itu bukan tujuan hidup. Makan minum kekayaan harta bukan tujuan hidup. Itu hanya sarana yang dipakai untuk mengerjakan keselamatan kita, bukan tujuan hidup. Jangan dibalik ya, ikut Yesus karena itu. Kita cari itu untuk Yesus, itu yang benar. Saya tidak pernah melihat orang yang berkorban di ladang Tuhan, tujuan hidupnya untuk Tuhan itu melarat. Tidak pernah. Enggak pernah saya ketemu. Ya. Ternyata kalau kita seirama dengan tujuan Tuhan, kita tidak khawatir. Nah, kenapa di sini disinggung Salomo? Ada apa? Kok Tuhan nyinggung? Kita akan pelajari sebentar. Nah, lanjut ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang mana itu lagi? Semua itu ya, makan minum pakai ditambahkan kepadamu. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukup sehari. Nah, ayat 33, cari dahulu. Ini yang saya maksud tadi, bahwa untuk bebas dari kekhawatiran hidup ditentukan oleh arah tujuan hidup seseorang. Kalau arahnya cuma yang dicari bangsa-bangsa itu, yang makan minum pakai itulah pasti khawatir. Olehnya itu ayat 33 berkata, dia katakan, tetapi maksudnya sebaliknya yang di 32. Jangan yang seperti 32, itu ayat 32 tambahan. Pasti tambahannya itu. Tidak usah dikhawatirkan itu. Yang penting Anda cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka makan minum pakai tadi yang dikhawatirkan oleh orang yang tidak mengenal ditambahkan kepadamu. Iya, jangan dibalik. Anda cari Tuhan karena tambahan itu, salah. Anda sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka tambahan itu akan mengikuti saudara. Anda tidak mau pun tetap dikasih. Ini rumusnya Tuhan, ikuti. Saudara, kuncinya kalau saudara mau taat kepada Tuhan saja, jangan dilanggar. Cintai Tuhan artinya mencintai firman-Nya. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Daud juga melakukan itu sebelum kita ke anaknya ya saudara ya. Coba lihat Mazmur 1. Coba perhatikan Mazmur 1 ayat 1. Ini perhatikan saudara. Nanti kita lihat di ujungnya Salomo kenapa dia bisa begitu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat orang fasik itu apa? Nasihatnya bertentangan dengan firman, itu saja. Siapapun yang menyatakan itu kalau bertentangan dengan Alkitab tidak boleh diikuti. Alkitab mengatakan bahwa malaikat dari surga saja datang lain menyampaikan Injil lain, jangan kamu terima, terkutuklah dia. Tuh malaikat surga tuh. Kamu begitu kalimatnya. Sekalipun seorang malaikat datang dari surga mengajarkan Injil yang lain, kata Paulus, jangan diterima. Apalagi orang di sekitar saudara saja mengajarkan berbeda dengan Alkitab ini, jangan diterima. Itu orang fasik namanya. Nah, makanya dia katakan di sini,
Yang tidak berdiri di jalan orang, jangan di situ. Maksudnya setuju dengan perbuatan dosa. Amin, saudara. Nanti suatu waktu saya bahas itu, dia katakan musuh orang adalah seisi rumahnya. Tuh, musuh bukan musuh artinya. Dalam pengertian bahasa saya bukan musuh itu. Berseberangan pandangannya. Nah, itu. Ya kan? Dan yang tidak duduk dalam kumpulan. Nah, ini nih yang disukai banyak orang. Paling senang ceritain kejelekan orang. Sudah itu dia berdoa, Tuhan tolong saya. Bagaimana Anda mau berdoa Tuhan tolong saya? Anda pencemooh. Sudah berseberangan dengan firman-Nya. Amin. Masih enggak kita masih gosip? Halo saudara? Suka salahin orang. Tidak perlu. Berhenti hari ini. Berhenti. Kalau hidup saudara mau lebih baik ke depan. Tidak usah ngomongin orang. Kita ditakdirkan untuk tidak menjadi juri buat orang lain. Amin saudara ya. Juri buat diri saudara sendiri. Awasi diri, awasi hati, periksa diri, periksa hidup. Itu yang benar. Jangan periksa-periksa orang punya kesalahan. Bukan tugas kita ya. Akhirnya dia ngomongin jadi pencemooh kemana-mana. Nah ayat 2. Tetapi yang kesukaannya, nah yang senang. Saudara, jujur nih. Saudara senang gak kepada firman? Atau uang? Kira-kira kalau jam 2 malam didatangin 1 miliar atau Alkitab datang, yang mana saudara pilih? Ketahuan kan? Bukan uang yang membuat Anda kaya ya, bukan. Anda harus kaya sebelum uang itu datang. Apa itu? Potensi dirimu itu luar biasa. Uang datang. Ya. Nanti kita lihat kenapa Salomo minta hikmah. Itulah kekayaan. Nyusul tuh emas dan perak kan. Teori mau kaya begitu. Ya saudara ya. Bukan dengan banting tulang, banting, nggak ada itu, ya. Anda tenang, dia datang. Nah, makanya Tuhan singgung dia, tuh Salomo. Saudara ya, dia katakan tetapi yang kesukaannya, kesenangannya, gairahnya, cintanya, nggak bisa tidur kalau nggak baca Alkitab. Pokoknya senang. Sudah kan? Halo? Cuma satu yang rajin baca Alkitab. Sulit sekali mau menghadapi. Pantasan khawatir terus, ya kan? Nggak mirip dengan itu. Tidak mirip dengan ini. Amin. Nggak perlu saudara menuntut. Bagaimana? Nggak perlu. Dia lebih tahu dari kita. Bukan Tuhan kalau dia tidak maha tahu, betul? Dia cuma minta hiduplah seturut dengan firman-Ku. Yosua melanjutkan kepemimpinan Musa. Dia katakan melangkah dengan hati-hati. Perkatakan Taurat hidup, jangan menyimpang ke kiri. Pasti hidupmu, pasti engkau akan berhasil. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Tidak usah persoalkan hidup ini. Kenapa bisa begini? Persoalannya ada di jalan Tuhan Anda atau tidak. Itu persoalannya. Anak-anak saudara itu bagaimana kualiannya besok? Tidak perlu dipersoalkan. Didik anakmu takut akan Tuhan. Tuhan menyediakan baginya. Sebelum dia lahir, dia sudah siapkan. 5 tahun ke depan baru kuliah, Yesus ada di sana menunggunya. 5 tahun yang akan datang. Sebelum sudah ada, dia ada sebelum Anda tiba di sana. Dia dari kekal kepada kekal. Dia maha ada di dalam segala situasi. Dan dia mengatur zaman dan waktu. Kenapa Anda bisa khawatir? Kekhawatiran muncul karena kita sudah di luar dia. Jadi periksa diri. Anda khawatir Anda di luar dia? Pasti. Amin saudara. Yang banyak dikhawatirkan orang apa? Pasti uang. Betul ya? Coba cek keuangan saudara. Sudah jujur enggak saudara dengan keuangan? Sudah jujur dengan keuangan saya tanya? Jujur enggak dengan perpuluhan saudara, buah sulung saudara, pemberian saudara, semangat Anda dalam pekerjaan Tuhan? Udah jujur belum? Kalau udah jujur di situ, gimana Anda menuntut? Kenapa Tuhan tak berkati saya? Itu bukan pertanyaan yang harus diajukan kepada Tuhan. Amin. Bangsa Israel begitu, bandel-bandel. Dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Tuhan bilang, dengan cara perpuluhan yang Salah satu ya, itu salah satu di atas sekian aturan Tuhan.
masih iri hati, masih dendam, masih benci sama orang lain, you berseberangan dengan Tuhan. Titus 1 bilang menyangkal Tuhan. Menyangkal Tuhan itu kan firman-Nya disangkal. Tuhan dan firman-Nya satu. Berarti kalau kita menolak firman-Nya, tidak taat kepada firman itu, berarti sudah menolak Dia. Kan begitu. Saudara ya, nggak ada masalah. Masalah apa dalam hidup? Tidak ada yang tidak bisa dijalani dengan Tuhan. Kalau kita betul tinggal di dalam Dia, ada di dalam Dia. Cuma itu ya. Makanya ayat 3 bilang apa? Belum ya. Dan merenungkan Taurat itu siang dan direnungkan tuh sampai masuk di subconscious mind-nya, menjadi warna hidupnya. Otak sadar dan di bawah sadarnya itu dikuasai, diwarnai, dipenuhi oleh firman Allah. Tidak ada yang lain. Sehingga seluruh perkataannya, tindakannya, pikirannya, rencananya, semua untuk kemuliaan Tuhan. Itu. Kalau orang-orang sudah begini, silakan bekerja. Di ayat 3 apa yang terjadi? Bukan. Ia seperti pohon, ya kan? Diumpamakan, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Baca sama-sama. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu sudah jaminan. Tidak bisa tidak. Tapi ayat 1-2 sudah tidak dilakukan. Rumusan Tuhan itu begitu. Mau dibawa kemana, ke perjanjian baru juga tetap aja begini rumusannya. Allah tidak berubah, firman-Nya juga tidak berubah, aturannya tidak berubah. Ini perjanjian lama ya. Setelah lakukan ayat 1 dan 2 tadi, mengasihi Tuhan, mencintai dan seterusnya, taat kepada firman, maka apa saja yang dikerjakan tangannya apa? Dia tidak katakan mudah-mudahan aja berhasil. Nggak ada itu. Seirama dengan Yohanes 15 ayat 7. Coba sama aja. Rumusannya sama kok ya. Coba saudara. Sehingga orang-orang yang ada dalam Tuhan itu tidak khawatir. Tidak usah khawatir. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu sama. Nah kalau begitu persoalan saudara di mana ini? Saya tanya, masalahnya di mana? Pulang nanti tidak ada lagi muka cemberut, iya kan? Amin saudara ya. Apa saja dikerjakan tangannya berhasil. Cuma jangan lihat orang buat begini, Anda juga bikin begitu. Belum tentu itu adalah panggilan dan talenta saudara. Cari talenta saudara. Ada seorang mahasiswa nelpon saya, sudah alumni. Pak, kok saya pusing ya, kenapa? Hidup saya tidak jelas, kok tidak jelas. Saya berdoa syafaat, lebih parah ini. Kemana kamu pergi berdoa? Berdoa syafaat tanpa firman, dia juga bingung. Dia mengenalkan suara, tapi dia sendiri ragu dalam hatinya. Amin saudara. Harus mengenal Allah kita dengan benar, maka tindakan kita juga tidak akan ragu-ragu. Sehingga apa saja yang dibuat berhasil. Ya saya tidak berbicara soal talenta, mungkin dalam seminar itu. Jangan Anda berada di tempat yang Tuhan tidak taruh saudara. Amin. Beradalah di tempat yang Tuhan taruh saudara. Anda berhasil di situ. Kalau ada di tempat tujuan Tuhan, engkau akan berhasil. Dan Dia menyediakan segala sesuatu yang ada kau butuhkan di sana. Itu saudara. Jadi enggak masalah. Haleluya. Nah, persoalannya di sini. Coba kita lihat. Kok Tuhan singgung Salomo di situ ya? Ada Salomo di situ di ayat yang ke-29 kalau nggak salah tadi ya. Dia bilang di situ, kenapa ini orang satu disinggung di sini? Tidak kebetulan. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Salomo. Saudaraku ya di dalam nanti kalau saudara baca ya di kitab raja-raja, nanti di rumah ini kan panjang, jadi saya tidak bahas di sini. Saya tunjukkan saja supaya nanti kalau saudara pulang jangan langsung ke sono ya. 1 Raja-Raja 3 saudara bisa
baca di sana ya nantinya ya, supaya kenapa Tuhan singgung mengenai Salomo di sini. Ada maksudnya di situ. Nah, saya baca saja ya 1 Raja-Raja 3, tidak semuanya. Langsung ke ayat 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang. Tuh, tidak meminta umur panjang ya, tidak meminta kekayaan. Apalagi 1 Raja-Raja 3 ayat 11. Coba 1 Raja 3 ayat 11. Jangan-jangan saudara begini aja doanya nih, minta panjang umur, ya kan? Ya kan? Ada tuh yang berdoa, panjangkan umurku Tuhan, sampai aku ubanan Tuhan. Oleh karena engkau tidak telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang. Halo? Atau kekayaan, Ah. atau nyawa musuhmu, melakukan kemungkinan untuk memutuskan. Tuh, yang banyak itu yang nomor 2, kekayaan. Gak selalu gitu ya? Iya, hatinya begitu terus. Ini nggak minta. Kenapa ini Tuhan taruh nama ini mengenai hal kekhawatiran? Contohnya Salomo. Dia nggak minta itu. Dia cuma minta hikmat untuk memimpin bangsa itu. Tuhan bilang karena engkau tidak minta itu, aku kasih. Ya, saudara ya. Nanti saudara baca. Coba ya. Maka sesungguhnya ayat yang berikutnya ayat 12. Aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Ya, dikasih itu hikmat tadi. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu, memberikan kepada hati yang penuh hikmat terus, sehingga dan seterusnya. Ayat 13 kita baca. Dikasih itu hikmat tadi ya. Dan juga apa yang tidak kau minta. Baca baik-baik, menarik ini. Apa? Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. tunggu dulu. Ini tidak diminta ya. Ini tidak diminta. Tuhan kasih. Baik. Kekayaan. Nah, Anda suka itu? Tunggu dulu. Anda suka itu? Dia tidak minta tapi Tuhan kasih. Kenapa Tuhan kasih? Karena hidup sesuai dengan firman-Nya. Tuhan kasih. Kemuliaan. Oh, itu yang dicari orang sekarang. Bagaimana supaya tenar, bagaimana supaya dikenal di mana-mana, heboh gitu. Dia tidak minta itu, tapi Tuhan kasih sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang seperti engkau di antara raja-raja. Sudah luar biasa ya. Tapi apa yang terjadi setelah jaya begitu berbalik, saudaraku? Akhirnya Salomo sudah mulai keluar dari jalan Tuhan. Di dalam Pengkhotbah pasal yang kedua ini tragis. Dia sudah diberikan ini walaupun dia tidak minta. Tuhan berikan kepada dia, memperlengkapi bagaimana dia memimpin bangsa Israel. Tuhan tahu itu. Makanya katakan jangan khawatir, yang penting hidupmu sesuai dengan firman Allah. Nah, dalam Pengkhotbah pasal yang kedua, saudaraku, ini sudah mulai lari ini. Prinsip Salomo sudah mulai keliru. Tuhan katakan jangan engkau kawini yang di luar kerajaan itu, karena mereka tidak menyembah Tuhan. Nanti kau dicondongkan hatimu kepada berhala. Salomo tidak mendengarkan. Apa yang dia lakukan? Pasal 2 ayat 7. Waduh, dari atas ya panjang sekali. Mulai pasal 1 itu ya. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, budak lahir di rumahku dan seterusnya. Aku mengumpulkan bagiku perak, emas, harta benda raja. Terus ya, aku bagian B-nya, bagian 8 ayat 8. Aku mencari bagiku biduan dan biduanita. Apa ini? Biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yaitu banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar dan seterusnya. Dia membuat bisnis usahanya luar biasa. Dia buat juga itu, jadi juga. Tetapi apa yang terjadi? Perhatikan ayat 18. Coba ayat 18 gimana? Dia sudah mulai gelisah. Aku membenci
segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang-orang yang datang sesudah aku. Sia-sia katanya. Ayat yang ke-20, dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah. Ternyata seluruh kekayaan itu dia tidak bisa menikmati hidup di dalamnya. Dia tidak memperoleh kebahagiaan di dalam banyaknya harta. Kenapa? Apakah harta salah? Tidak salah. Buktinya Tuhan memberikan. Tetapi karena dia sudah menyimpang dari firman Allah, dia hidup di dalam tekanan hidup. Perhatikan, kekayaan tidak memberikan kebahagiaan. Di luar Tuhan. Kita lihat kesimpulannya. Anda mungkin pikir, ya kan, coba kalau saya kaya. Lihat kesimpulan orang kaya ini. Ayat yang ke-25. Coba lihat kesimpulannya. Apa yang dia bilang? Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, tidak ada orang bisa merasakan kenikmatan hidup di luar Tuhan. Ini kesimpulannya. Sang orang kaya yang namanya Salomo ini buat kesimpulan dalam hidupnya. Ya. Jadi kekayaan itu untuk apa? Itu hanya fasilitas yang digunakan untuk hidup menyembah kepada, bukan tujuan hidup. Kalau jadi tujuan hidup, disitulah tekanan hidup mulai terjadi. Amin saudara. Jangan dibalik. Makanya Yesus katakan, cari dulu kerajaan Allah dan maka semua itu ditambahkan kepada. Jangan jadi tujuan hidup. Harta benda itu bukan tujuan hidup kita, tetapi bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Allah, itu tujuan. Sudah berkenan belum? Sementara menuju ke sana, Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Jadi sementara kita mengerjakan keselamatan kita, kita perlu makan supaya kita hidup. Amin saudara ya. Supaya kita memperbaiki kehidupan yang rusak ini, kita butuh makan, minum, fasilitas. Tapi fasilitas itu bukan tujuan kita. Karena apa? Di situ bukan nilai diri kita, di situ bukan harkat dan martabat kita, bukan tujuan kita, bukan nilai kita. Orang Kristen kalau masih bangga dengan hartanya, bodoh. Itu bukan tujuan kita. Itu hanya fasilitas. Kendaraan itu hanya sebagai alat transportasi, bukan tujuan hidup. Kalau tidak bisa beli motor, pakai sepeda. Amin saudara. Kalau sudah bisa mobil, ya itu cuma alat transportasi, bukan suatu kebanggaan. Paulus berkata, sama semua nabi-nabi Tuhan, rasul-rasulnya, aku bangga karena Kristus, bukan karena kekayaan itu. Salomo juga menyesali, aku membenci semua yang aku usahakan. Aku putus asa. Baru di ayat 25, siapakah yang dapat menikmati hidup di luar dia? Tidak ada kenikmatan hidup di luar Tuhan. Coba orang terkaya dunia sekarang akhirnya cerai kan? Halo saudara, udah lihat? Nggak bisa ditutupi media. Dia mencari menyenangkan hatinya, nggak bisa ketemu. Di luar Tuhan tidak ada kebahagiaan sejati, hanya kebahagiaan palsu. Palsu. Anda beli mobil baru hari ini senang, seminggu juga bosan. Tidak bisa yang benda-benda itu mengisi kekosongan di dalam jiwa Anda, tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa mengisi kebahagiaan itu. Di luar Tuhan tidak bisa. Anda mau bahagia dengan suami istri? Sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalau sudah mulai berantem, engkau sudah ada di luar. Halo saudara, kau tidak mengasihi istrimu, engkau sudah ada di luar. Apapun jabatan dalam gereja, istri yang tidak menghormati suami, engkau sudah di luar. Pasti bermasalah. Sekali lagi, pasti. Karena apa? Engkau sudah ada di luar Tuhan. Saya pikir di luar Tuhan. Memang begitu, karena di luar firman, di luar Tuhan. Pantasan bermasalah. Oh saudara, jadi hidup yang mulia, indah, bahagia jika kita tinggal di dalam Dia. Ya sudah,
Ada orang hari ini saya minta ke gereja, oh urus proyeknya di Pangandaran saja. Hebat. Yang cari harta kemana? Hari ini. Coba. Tapi saya berjanji minggu ini saya akan tegur dia. Saya akan kasih tahu. Tidak mungkin kamu bisa dapat. Tidak mungkin. Hancur ia. Tapi kalau hidup dalam Tuhan, mungkin sedikit demi sedikit, tapi nikmatnya bukan apa yang akan kita raih yang akan membahagiakan Anda, tapi mensyukuri apa yang ada hari ini. Amin. Makanya dikatakan kesusahan sehari cukup sehari, yang besok lain lagi. Amin saudara ya. Itu penutupnya di konteks ini. So nikmati keluarga saudara indah, anak-anak luar biasa saudara ya. Nah kalau hal itu sesuatu yang di luar Tuhan kita kejar, itu akan membuat pertengkaran dalam keluarga. Banyak sekali keluarga bermasalah yang saya tangani beberapa bulan ini saudara. Aduh, cuma satu, karena dia di luar firman. Pokoknya di luar firman masalah. Amin saudara. Kalau ada masalah yang datang kepada saudara tapi Anda dalam firman, tidak mungkin bermasalah hidupmu. Engkau akan tetap kuat dan bertindak. Dan di balik peristiwa masalah itu, engkau akan naik ke level yang lebih tinggi. Amin saudara ya. Begitu saudara. Kebutuhan hidup Tuhan cukupkan. Jangan paksa diri saudara ya. Orang punya rumah gedongan 1 miliar pengen juga, ya kan? Gajinya 10 juta, cicilannya 11 juta. Ini putus enggak sarafnya? Keinginan itu yang memperbudak manusia. Men, saudara. Pengen begitu. Dia mengejar yang bukan nilai dirinya. Kalau orang kaya dengar waktu begini pasti kabur. Nggak apa-apa dia kabur. Kita tidak bisa diintervensi oleh keinginan orang, nggak bisa. Firman Allah kita tegakkan. Ini saudara ya. Sampai kenapa banyak orang korupsi? Alkitab berkata dia mengerami yang bukan telurnya. Nah ini itu sudah ilustrasi yang aneh itu ya, yang keras. Karena dia ingin mencoba menampilkan dirinya supaya dihormati, dihargai, ditinggikan, nyaman di situ. Bukan. Rusak. Alkitab berkata, berbahagialah jika engkau makan hasil jerih payah tanganmu sendiri. Saudara ya, hasil jerih payah tangan. Kita dapat 2 juta bulan ini, bersyukur. Amin saudara ya. Ada yang gaji 2 juta di sini? Biar gaji 50 juta bisa kurang. Ada orang di kampung, waktu belum jadi pegawai makmur hidupnya, baku sayang dengan suami. Setelah jadi pegawai banyak cicilannya, berantakan rumahnya. Coba saudara ya, karena dia pengen ini, pengen ini, pengen ini. Keinginan inilah yang seringkali menyiksa kita. Jangan beli kalau kita itu bukan kebutuhan. Kalau cuma keinginan jangan saudara ya. Pak Hendy pernah saya tegur tapi dia dengar juga. Tahu enggak mobil yang dia pakai sekarang? Dulu pakai Mercy kan, apakah? Saya Pak Hendy itu keinginan atau kebutuhan? Pendeta lain tidak mungkin tegur kamu. Mungkin masih dia ingat itu. Aneh ya, seperti ngurusin harta orang. Enggak, saya sayang dia. Ini kebutuhan atau keinginan ini? Dalam artinya gaya. Tahu enggak? Mungkin sebulan itu dia ganti pakai Honda, betul ya? Dia bilang betul Pak, kalau saya di jalan tol, Mercy. Oh, iya kan? Untung enggak kena pembatas. Bagus, dia bisa sadar. Amin saudara ya. Itu seringkali kita ingin tampilkan diri kita. Kepada saudara di sini seperti saudara kandung saya. Kalau salah saya tegur dia. Nggak boleh caranya begini. Karena kita mengasihi, amin saudara. Sahabat yang masih menegur dengan terang-terangan. Kalau sahabat yang tidak cinta, biar salah, dia dorong tambah salah. Coba. Tapi puji Tuhan dia dengar. Karena kita begitu, kita mau menaikkan harga diri kita dengan apa yang menempel pada diri kita.
Barang-barang, rumah, mobil, harta kekayaan, titel kita seringkali ditaruh di situ supaya orang menghargai. Ini semua yang tidak benar. Amin saudara ya. Nggak perlu kita mau dihargai orang sehingga kita memaksa diri menampilkan siapa kita dengan tambahan itu yang menyiksa kita. Saya nggak perlu menambahkan sesuatu karena Yesus segala-galanya. Amin saudara ya. Nilai saya dan saudara lebih berharga daripada seluruh isi dunia ini. Yesus bilang, satu orang lebih berharga daripada seisi dunia ini. Kenapa kita merasa diri kerdil? Kenapa kita merasa diri tidak berharga? Padahal kita sangat berharga di mata Tuhan. Hanya gara-gara karena saudara tinggal di rumah kontrakan, gara-gara cuma tinggal di rumah kos-kosan. Hari ini saya masih tinggal di kos-kosan, tapi saya tidak merasa kerdil. Karena saya ada di dalam Dia. Itu kebanggaan. Seringkali orang menipu kiri kanan demi untuk menampilkan dirinya. Wah, dia tidak tahu di bawah setan. Baru dinampilkan puji Tuhan, berkat Tuhan. Bukan berkat Tuhan itu. Seringkali begitu. Anak-anak muda ya, apa adanya ya. Kalau pacarmu tidak mau, kalau kau tidak pakai motor, silakan pergi. Masih banyak malaikat yang lain. Amin. Jangan paksa dirimu pakai Mercy, pinjaman lagi. Nah saudara ya, tidak perlu kita berpura-pura dalam hidup ini. Pure hidup kita jelas di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan akan tambahkan itu. Tidak masalah. Saya pernah hidup saudaraku yang, jemaat yang di sana tahu persis. Yang namanya makan minum sulit. Pinjam Indomie 3 telur ayam sulit bayar utang. Sampai di ngomongi tukang warung, itu pendeta, tidak bayar utangnya. Ditanya temannya, apa yang dia pinjam? 1 Indomie, 3 telur ayam, tidak bisa bayar. Tapi sekarang, biar 1 gudang juga saya beli. Saya tidak minta kekayaan sama Tuhan, tapi Tuhan juga atur. Amin saudara ya. Saya bolak-balik Sulawesi melayani dengan biaya yang tinggi. Membangun juga gedung hari ini yang sekian miliar. Tidak ada donasi, tidak ada orang yang mendonasi di situ. Nggak ada donatur yang bantu saya, nggak ada. Hanya Yesus yang bisa. Sampai hari ini proyek terus berjalan. Saya membutuhkan uang sekitar 40 juta sampai 50 juta per bulan. Tuhan cukupi dari yang tidak bisa beli Indomie 1, 3 telur ayam. Kenapa sih khawatir dengan hidup ini? Amin saudara ya. Saya susah sekali untuk makan enak, saudara ya, dulu. Cuma pinjam di warung begitu. Berapa lama? 10 tahun lebih. Dalam keadaan begitu. Bukan 1-2 bulan saya alami. 10 tahun lebih. Kadang-kadang hidup dengan minyak jelantah. Tapi saya tahu nilai saya di dalam Dia. Ini proses menuju kepada sesuatu. Masih ada banyak saksi. Saudara ya. Sampai bendahara saya mundur pegang uang gereja, tidak bisa bayar gedung. Sampai orangnya minta kembali rukonya, kita kasih. Tuhan, di mana ini jemaat saya bawa? Saya mulai kebaktian di Kota Bumi, di dapurnya orang. Karena kalau kita berdiri kena panci itu kepala. Tidak masalah. 1 orang lumpuh berjalan, kita pindah tempat ke hotel. Tidak bisa bayar hotel, 4 kali kebaktian minus. Kita tetap berseru kepada Tuhan. Sekarang berjalan dengan baik. Keuangan juga lebih yang kami butuhkan setiap bulan. Ya, kita melalui proses. Yang penting ada di dalam tracknya Tuhan. Jangan keluar dari situ. Amin saudara ya. Jadi orang tua didik anak-anakmu takut Tuhan. Masa depannya pasti. Tidak mungkin tidak. Amin saudara ya. Itu cara hidup. Sehingga kita tidak ada di dalam kekhawatiran hidup. Nah, olehnya itu apa fungsinya? Tambahannya tadi, saya ulangi ini. Apa fungsinya itu makan, minum, dan pakai? Itu hanya fasilitas sementara untuk kita mengerjakan hidup kita. Apa yang kita kerjakan? Filipi 2 ayat 12 nih. Ya, masih ada waktu saya. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, dan seterusnya. Jadi tugas saya dan saudara setelah menerima Tuhan Yesus
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ada kata exousia di situ. Kuasa itu, kalimatnya exousia artinya diberikan peluang, kesempatan, diberi hak, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya masuk dalam proses untuk pemurnian hidup di hadapan Allah. Makanya dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu saudara, sampai bagaimana caranya kita untuk mengerjakan? Itu sampai finalnya di mana? Sampai kita mencapai rupa dan gambar Kristus. 2 Korintus 3 ayat 18. Ini tujuannya. Inilah yang kita kerjakan setiap hari selama kita hidup sampai cari makan. Bukan makan itu tujuannya. Bukan uang tujuan, bukan harga tujuan. Itu fasilitas yang digunakan untuk mengerjakan ini. Ini intinya hari ini saya sampaikan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah, maka kita apa? Diubah. Ini kalimat ini ditujukan kepada orang yang sudah Kristen di Korintus. Ini yang perlu dikerjakan. Menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan semakin besar. Karena gambar Allah sudah rusak setelah manusia pertama jatuh dalam dosa. Ia sudah datang memulihkan dan mengembalikan kita kepada gambar yang semula yang rusak itu. Itulah yang dimaksud mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Artinya apa? Setiap hari kita hidup sesuai dengan firman Allah. Kalau saya gagal hari ini, bangkit lagi sampai pada suatu taraf tidak berdosa lagi. Itu serupa dan segambar dengan Kristus. Itu yang kita kerjakan sambil cari makan. Bisa pakai motor, bisa pakai mobil. Tapi motor, mobil, rumah dan lain itu bukan tujuan. Anda mati tinggalkan semua. Harus mencapai tujuannya sebelum kita meninggalkan dunia ini. Itulah tujuan kita mempercayai Tuhan. Kita diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Dengar, di luar Yesus tidak ada hak itu, tidak ada peluang itu, tidak ada kesempatan itu. Itu kunci. Hanya di dalam Yesus Anda dan saya diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Di luar itu tidak ada peluang. Dan tidak ada keselamatan di luar Yesus. Titik. Tapi kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Itulah sebabnya dia katakan bahwa jika kita mengaku percaya, kita wajib hidup seperti Yesus hidup. 1 Yohanes 2 ayat 3. Coba perhatikan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 langsung saja ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam, dia, baca terus, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Itulah tujuan hidup kita, mengerjakan keselamatan kita sampai kita hidup seperti Kristus hidup. Inilah gambar dan rupa Allah. Amin. Kalau tidak sampai ini, Anda binasa. Pak Pendeta untuk cari makan minum, ya cari makan minum untuk ngerjain ini. Amin. Udah paham ya? Bukan makan minum kemewahan tujuan hidup, bukan. Itu hanya fasilitas yang digunakan untuk memperbaiki diri. Sudah itu mati, Anda bawa ini. Ini yang kita bawa. Pada roh Anda keluar dari ragamu, serupa dengan kemuliaan Allah atau tidak? Anda meninggalkan tubuh ini, keluar pancarannya berbeda. Kalau hidup di dalam dosa serupa dengan kuasa kegelapan, iblis yang akan mengambil, dia bawa ke Tartaros, tempat penyiksaan sementara. Tetapi jika keluar roh saudara di tubuh saudara, ada pancaran kemuliaan Allah, terang. Apa itu terang? Kemuliaan apa itu? Firman-Nya adalah kemuliaannya. Karena firman Allah dan dia satu. Jika Anda hidup dalam firman-Nya, Anda hidup di dalam kemuliaannya. Dia yang menjemput kita waktu kita mati. Persiapkanlah hari kematian saudara. Sambil cari makan dan minum. Anda mau jual sepeda, mau jual mangga, mau terserah deh. Itu hanya fasilitas sementara dipakai hidup, bukan kebanggaan. Apa yang mau dibanggakan di situ? Saudara
tujuan tambahannya pasti khawatir, gelisah, karena bukan tujuan hidup. Balik ke pernyataan saya pertama, untuk bisa tidak hidup dalam kekhawatiran jika seseorang hidup sesuai dengan tujuannya apa yang benar, yaitu tujuan Allah. Jadi temukanlah tujuan Tuhan dalam hidup Anda. Itu yang paling penting. Bagaimana menemukannya? Dalam firman. Baca, lakukan, saudara. Jadi sampai kita serupa dan segambar dengan Kristus, yaitu hidup di dalam kebenaran itu. Jadi iman tanpa perbuatan mati adanya. Bisa. Ada ya? Itu yang dikerjakan. Saya setiap kali bangun Tuhan. Hari ini saya hidup. Tuhan berikan. Saya baca firman. Saya harus mengawasi hati saya, pikiran saya sepanjang hari itu. Sambil melakukan pekerjaan. Saya seringkali bangun jam 4 berdoa, atau jam 5 saya sudah berdoa, sudah itu saya buka komputer saya sudah mulai bekerja. Seringkali jam-jam 10 saya sudah selesai bekerja, orang baru sibuk bekerja, saya sudah mulai jalan. Saya sudah selesai bekerja. Kadang-kadang juga masih sampai sore, saudara ya. Saya juga bekerja, ada pekerjaan yang lain selain ini menggembala ya, saudara ya. Nah, saya bisa membangun gedung misi di sana yang sekian miliar, itu dari pekerjaan yang saya lakukan. Tapi seirama dengan penggembalaan ini, saudara ya. Tuhan memberkati. Nah, jadi saudaraku jangan lagi pulang, kenapa hidup saya bisa begini? Oh, enggak ada. Balik dalam Tuhan. Secepatnya balik, secepatnya baik. Amin, saudara ya. Pertobatan yang sungguh. Periksa kehidupan saudara. Kehidupan keuangan saudara, ada yang bermasalah enggak di situ? Pasti ada yang salah di penggunaan keuangannya. Kemudian kalau bermasalah suami istri, ada yang masalah di situ. Pasti tidak mungkin ribut kalau tidak ada masalah di situ. Perbaiki secepatnya. Masalah pekerjaan mungkin dan lain sebagainya, semua ada. Tidak mungkin bermasalah kalau Anda tidak salah di situ. Namanya bermasalah, pasti ada yang salah di situ. Masalah disebut masalah. Tuh lihat. Kalau tidak ada masalah itu tidak bermasalah. Tantangan yang datang tidak masalah. Diri kita yang bermasalah. Ini saudara ya. Pemulihan terjadi pada saat kita terbuka mengakui kesalahan kita di hadapan Allah, dan dengan rendah hati kita mau merubah hidup kita, cocokkan kembali dengan firman Allah, bukan dengan pandangan kita sendiri, prinsip kita sendiri. Tidak bisa, saudara ya. Jadi sampai kita mati dan berhenti berbuat dosa, itu orang yang lahir dari Allah. Amin, saudara ya. Itu satu lagi, 1 Yohanes 3 ayat 9. Barang setiap orang yang lahir dari Allah, nah istilah kita di gereja-gereja seperti ini namanya lahir baru. Udah tahu kan ya? Kita harus lahir. Ciri-cirinya orang yang lahir baru, baca tuh di atas. Lihat, 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah, pertanyaan saya, sudah sepertikah? Selama ini apa yang saudara kerjakan? Pertanyaan saya, selama ini apa yang saudara kerjakan kalau begitu? Jangan sampai sudah ubanan seperti ini belum kelar-kelar. Udah kelar enggak, Pak? Belum. Umur berapa? 57. Sisa 13. Kalau tidak ada diskonnya kan, saya tidak menentukan itu, bercanda ya. Coba saudara ya. Jadi yang kita kerjakan perbaiki diri tiap hari itu, diperbaiki tiap hari sampai tidak berbuat dosa. Ini tujuan kita ikut Tuhan, bukan Tuhan aku ikut engkau, kau berkati saya supaya mobil saya yang satu bisa jadi 13, supaya orang bisa melihat bahwa namamu dimuliakan. Itu kurang ajar itu doa begitu. Mana ada ayatnya begitu? Gak ada. Yang Tuhan mau kita hidup benar. Itu tambahan, tidak usah dikte Tuhan, dia tahu memberikan kebutuhan kepada saudara. Amin. Nah, tidak berbuat dosa lagi. Kenapa tidak berbuat dosa lagi? Karena ada alasannya. Sebab benih ilahi, nah tetap di dalam dia, dan ia tidak dapat. Wih, kalimatnya mantap ya. Udah susah dia bikin dosa. Susah dia bikin dosa. Karena ia lahir baru itu. Cuma kita lahir barunya kan selesai dicemplung ya, betul enggak? Dibaptis, puji Tuhan lahir baru. Masih suka ngomelin orang. Barunya apa barunya? Suka nipu orang kok baru?
Nggak ada yang baru, lebih parah daripada yang dulu. Baru artinya nggak seperti yang lama. Ayo, betul? Bagaimana Chan? Itulah yang kita kerjakan di dunia sebelum kita mati, sambil cari makan untuk makan minum, ya kan? Maka Yesus carilah dulu kerjaan Allah dan maka ditambahkan itu fasilitasnya. Udah paham ya maksudnya Yesus ya? Makanya kasih gambaran Salomo itu selalu betul. Contohnya, saudara ya, semakin Anda khawatir, semakin hancur kehidupan saudara. Jangan khawatir. Kalau orang tidak khawatir, wah itu apa? Pikirannya sehat, saraf-sarafnya juga ya. Karena banyak sekali orang stroke karena itu dipikirkan tegang. Baru mulai, jangan-jangan ini kaki ini salah urat, refleksi, ya tambah putus, ya kan? Sudah tertekan, ditekan lagi. Bukan jalan keluarnya itu di apa itu, ya kan? Nggak apa kalau ke situ refreshing, tapi bukan itu yang menyelesaikan masalah. Ini saudara ya, jangan khawatir sampai Anda bisa membatasi. Saya nggak bisa karena begitu. Jangan batasi diri saudara. Sesuatu yang hal-hal yang besar yang ingin Tuhan kerjakan, jangan batasi diri. Yang penting kita hidup di dalam Dia. Itu yang paling penting. Ya. Mungkin nanti ada Pak Nyanwar ya, ada itu enggak ya yang mesbah keluarga. Udah dibagi? Belum ya? Nanti saya kirim ya, atau ke ibu nanti saya kirim. Kasih ke jemaah. Setiap hari ada mesbah keluarga. Kalau saudara masih single dia sendiri, mungkin kalau dari rumah kos-kosan sendiri, keluarga ayo ikuti aja panduannya. Ada panduannya kok ya. Kalau saudara bingung cari Alkitab yang mana sih yang mau saya baca hari ini, ada panduannya. Nanti saya kirim ke Ibu Yati atau ke Pak Yanwar ya, supaya ikuti. Setiap minggu ada topiknya. Ikuti di rumah, ada lagu-lagunya. Ya kan, kalau nggak tahu main gitar, ikuti aja itu, putar kasetnya gitu ya. Atau sekarang YouTube ada, tinggal putar baru baca firman, doa bersama keluarga setiap hari. Ya, sambil memperbaiki diri. Sampai satu titik Anda dan saya berhenti berbuat dosa. Itu berarti sudah tercapai keinginan Tuhan. Sehingga apa yang saudara kerjakan Tuhan buka. Saya melihat orang-orang yang mengasihi Tuhan itu cerdas, terbuka pemikirannya ya. Ada saja idenya. Ada mahasiswa saya yang datang ke rumah, iya benar ya Pak ya, sekarang kok kerjaan saya belum selesai, ini ada lagi terbuka ini. Saya bilang berapa penghasilannya? Belum banyak sih Pak, ya sekitar 20. Istri saya juga mungkin sekitar 10, ya hampir 30 juta lah. Belum banyak-banyak amat tapi sudah lumayan ya kan. Ada satu ini kesaksian terakhir di kampung, di gereja yang kami gembalakan juga. Ya suatu waktu kalau gedung itu selesai, ya mungkin beberapa di sini bisa jalan-jalan ke sana. Anda lihat itu ada jemaat di pinggir-pinggir sungai. Saya lihat waktu pertama kali kami gembalakan di pinggir sungai itu ya, dengan bambu tiangnya. Saya pikir sendiri kalau banjir gimana kalau dia tidur tiba-tiba di tengah sungai besok pagi. Itu hidup dalam, tapi mereka mulai taat. Saya biasa bilang, ayo kita angkat pasir sama-sama untuk gereja, angkat, ya kan? Sekarang saudara, kenapa saya bisa tahu? Dari perpuluhannya saya lihat keuangannya. Sekitar 4 tahun terakhir ini, belum terlalu banyak sih, tapi ukuran kampung saya lihat sudah banyak. Saya lihat perpuluhannya biasa 3,5 juta atau 3,7 juta. Berarti penghasilannya sebulan sudah menghampiri 40 juta. Itu. Usianya berapa? Baru 20 tahun lebih bersama istrinya. Anaknya kecil. Taat sekali. Saya bilang jangan langgar firman, kasihi Tuhan. Bukan juga kamu kasihi Tuhan supaya kamu kaya. Bukan tujuan itu namanya manipulasi. Itu namanya memperalat nama Tuhan demi keinginan, kepentingan. Jangan begitu. Saya lihat sudah beli lagi truk yang besar itu, dia pakai angkut barangnya ke pasar. Luar biasa. Tuhan buka ide-idenya untuk ide-ide kreatif untuk bisa bekerja. Nah ini kami kembangkan terus, ini caranya seperti ini, saudara ya. Sampai satu daerah Mamasa itu saya lagi berpikir, ini kampung nih saudara ya. Kalau saudara mungkin tidak tahu ya, namanya Udik saudara ya. Sampai beberapa bulan yang lalu saya ketemu dengan salah satu penasihat presidennya penasihatnya Presiden Jokowi. Saya ditemui 3 jam di ruangannya. Saya bilang, saya pendeta tapi saya sering ke daerah Melayani. Bagaimana ini Pak? Apa ide Bapak untuk daerah ini? Dia bilang, Pak pendeta pulang riset daerahnya apa yang cocok tanamnya gitu. Saya belum kasih laporan ini.
Dan luar biasa saudara ya. Saya ke ruangannya cukup lah ya, kita diterima ya. Lumayan loh saudara ya. Ini penasihat presiden yang sudah berapa periode selalu dia terpilih juga di antara tim penasihat presiden, termasuk penasihatnya Pak Jokowi sekarang. Sudah dia senang sekali ada ruangan, saya doakan dia. Saya pulang lama-lama sih, kemana ini Bapak perginya? Tiba-tiba dia datang, dia bawa amplop. Tahu itu kalau dikasih amplop? Panjang, tebal lagi. Apa ini? Dia bilang, Pak Pendeta harus ambil ini. Dia bilang, tidak ada orang yang masuk ruangan saya yang tidak senang. Saya pulang ke rumah, wah ternyata uang loh saudara. Lumayan sekian juta di dalam. Teman saya yang dulu dari Astra, dia bilang, saya sudah 8 kali masuk ruangannya, tidak pernah dikasih duit. Barusan ini Pak Pendeta masuk dikasih, tapi saya juga dikasih bagian. Kita tidak minta, cukuplah. Paling tidak itunya sedikit ya, paling tidak waktunya lah sudah cukup, tapi masih dia kasih. Saya bilang, tolong bantu daerah kami, apa yang harus kami lakukan supaya masyarakat ini makmur gitu. Itu ya. Jadi Tuhan buka cara-cara itu kalau kita hidup benar di dalam Dia. Tidak ada kekhawatiran muncul dalam hidup kita. Saudara ya, saya ingin jemaat di tempat ini, ayo mulai hari ini kunci masa lalu saudara, buang itu masa lalu yang gagal, akui di hadapan Tuhan dan mulai dengan hidup baru. Tinggalkan itu. Jangan saudara hidup di masa lalu. Saudara hidup hari ini, masa lalu 20 tahun yang lalu, kau bawa dirimu sama dengan kau mundur 20 tahun ke depan dengan membawa sakit hati. Tinggalkan semua itu dan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Kita berdoa.